Halo, halo, halo. Balik lagi di podcast paling seru nih pastinya Stella Maris ya kan. Apalagi kalau bukan di podcast Tema Talk. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wih. Wih. Oke, dan pastinya dengan saya Kevin dan kedua rekan saya yaitu Ibu. Anastasia Rati Petias atau Rati sebagai Head Marketing Communication Stella Maris. Dan aku Muhammad Rizky Komarullah, tapi teman-teman Markom biasa manggil Kikom. Aku tim digital marketing Stella Maris. School ya. Iya, Wih. betul, Stella Oke, Maris kasih School. tepuk tangan lagi dong. Wuh. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas gimana sih cara baca analisis sosial media. Nah, kita di sini akan sharing-sharing aja ya, kan Betul. berbagi ilmu tidak ada yang Benar, salah. Betul. Begitu. Nah, biasanya nih dalam menjalankan sebuah campaign, peran media sosial itu sangatlah penting pastinya ya Benar kan. banget. Dengan seiringnya orang-orang pengguna media sosial yang Iya. makin banyak nih di Indonesia. Nah, jadi media sosial itu kan sangat penting banget Penting karena banget. memberi ruang dan juga peluang ya bagi para pengusaha untuk menyampaikan pesan dan informasi pada target audience ya kan. Betul. Oke, nah pertanyaan yang pertama nih, apa sih tujuan utama menganalisis sosial media nih menurut Kikom dan Bu Rati? Oke, dari saya dulu ya. Boleh. Oke, sosial media itu kan tadi seperti Kevin bilang berguna buat perusahaan, tapi sebenarnya juga berguna buat kita. Iya. Kita sering keseharian kita sekarang, apalagi anak-anak sekarang kan kalau ada waktu luang sedikit langsung scroll TikTok, buka Instagram gitu kan. Nah, buat pribadi atau kita perorangan yang buka sosial media, tentunya tujuan utama kita ya sebenarnya flexing. 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 Ya benar-benar Flexing. apapun yang kita update kan kita mengupdate kehidupan kita kan. Iya. Betul. Dengan tujuan biar follower kita tahu. Tahu. Oke, itu kalau perorangan. Iya. Cuman kita hanya bisa tahu. Oh, balik lagi ada juga orang yang di private sama yang di publik, benar kan? Benar. Nggak dikunci lah locknya. Orang yang nggak dikunci locknya mungkin dia lebih ekstrovert kali ya. Cuman kita tidak menganalisis karena itu memang apa ya teman-teman kita sendiri lah ya. Jadi apa namanya ya udah kita mau posting aja. Tapi sebenarnya tanpa sadar kita menganalisis sendiri dengan melihat contoh misalnya story. Iya. Kevin kalau ngupload story ngecek nggak siapa yang udah lihat? Udah dong, ngecek. Selalu ngecek nggak? Ngecek. Ya itu berarti kan salah satu analisis yang kita lihat kan data-data. Jadi tujuan menganalisis sosial media itu udah pasti satu mengetahui siapa yang melihat kita dan kalau misalnya untuk perusahaan atau untuk account bisnis itu sama mengetahui siapa yang melihat kita sehingga kita bisa menemukan target audience yang sesuai dengan kita Oke. Iya. gitu. Kalau Kikom? Kalau menurut aku sebenarnya sih nggak jauh beda dari Ibu Rati ya. Sebenarnya udah hampir semua disebutin oleh Bu Rati nih, diambil semua. Ini sebenarnya saya aja. Iya ya. Aduh. Kalau aku sih ya lebih ke pengen tahu aja kayak seberapa jauh jangkauan apa yang kita post itu, seberapa banyak views yang kita dapat dari sesuatu yang kita post. Misalkan kita let's say kita mau jualan sesuatu nih, kita mau jualan produk, mau jualan HP atau apapun, kita posting nih. Dan jangkauan itu bisa sampai daerah mana aja kayak gitu. Misalnya di Makassar, di Jakarta atau di daerah-daerah lain kayak gitu. Bisa juga ngecek-ngecek seperti itu. Itu versi detail sih guys, Nah. teman-teman. Jadi tadi ya mendetailkan apa yang saya bilang Mbak tuh kita mengetahui siapa yang lihat Iya, kita. betul. Bener kan? Betul banget, Bu. Tapi kalau misalnya analytics tuh kita bisa lihat sampai yang kata Kikom bilang udah sampai tahu daerah rumahnya di mana, dia ngelihat pakai apa, dia perempuan apa laki, dia umurnya Usianya. berapa, Iya. dia pakai handphone apa. Nah, benar. Itu ketahuan. Itulah fungsi untuk menganalisis adalah untuk mengetahui siapa yang ngelihat kita. Our audience itu siapa sih gitu. Iya, kayak gitu. Oke, jadi garis besarnya men-tracking ya. Men-tracking. Siapa aja yang melihat. Iya. Betul. Oke. Nah, terus apa aja sih indikator utama yang harus diperhatikan dalam analisis sosial media? Kalau dari aku ya, aku dulu ya Bu ya. Dari indikator yang harus diperhatikan untuk menganalisis yaitu tentunya jangkauannya. Jangkauannya. Kita harus perlu juga menargetkan sesuatu hal itu nggak boleh terlalu jauh. Oke. Kayak misalkan kita di daerah Jakarta, kemungkinan yang bakal kita pasangkan itu di daerah-daerah di Jakarta Barat atau Jakarta Utara, di Jakarta di sekitar Jabodetabek kayak gitu. Yang harus diperhatikan lagi adalah kualitas
hasil misalkan desain atau video kayak gitu. Apakah ini cocok di daerah-daerah tersebut seperti itu. Oke. Aku sih itu sih kayaknya sih dari aku sih ya, lebih ke desain-desain dan Location base. ya location base kayak gitu. Dan juga ya tampilannya Bu, tampilannya sih. Iya, tapi ini indikator sebenarnya kalau location base itu ini kan kita sharing ya di Iya. sini. Sharing. Kalau location base itu nggak bisa diterapkan ke semua Kalau sekolah iya, kalau Iya. Stella Maris harus location base karena murid datang kita nggak mungkin menargetkan orang yang di luar areanya Stella Maris. Tapi kalau location base menjadi indikator utama, menurut aku tergantung bisnisnya. Tergantung. Oke. Kalau misalnya dia online bisnis, Iya. dia bisa kemana aja Kemana dia aja, targetkan benar. sebenarnya Tapi sebenarnya indikator utama yang harus diperhatikan dalam analisa sosial media itu adalah target market yang sesuai. Oke. Jadi dari brandnya sendiri kita harus sudah tahu misalnya target market kita. Pertama usia, dari usianya. Usianya tuh apa? Kalau misalnya sekolahan ya udah pasti dari usia enggak dong. Kalau sekolahan itu berarti maminya yang ditarget Orang kan. tuanya. Maminya ditargetin. Bu. Jadi tapi anak SMP SMA sekarang tuh sudah bisa memutuskan. Jadi kita mulai start mungkin dari usia 15 Iya. sampai usia 45 tahun. Yap. Ya kan? Habis dari usia jenis kelamin. Jenis kelamin, betul. benar. Karena kan kalau misalnya kita punya produk beauty, terus kita tidak memperhatikan jenis kelamin, ya mungkin ada beberapa juga yang suka beauty ya, kalau yang pria ya. Tapi kan pasti target marketnya hampir 90% perempuan gitu. Betul. Location I think is the last indikator yang melengkapi si target market. targetnya, sih, Kom. iya, iya, Target benar-benar. marketnya, Market. Target markom. target Ya, market. gitu. Itu sih indikator utama tadi apa? Target audiensnya siapa itu harus Harus tahu. kita sendiri harus sudah tahu yaitu usia, jenis kelamin, sesnya belum di Sesnya benar. sosial ekonomik. Jadi apakah target apakah produk yang kita jual itu harganya murah atau menengah atau ke atas. Jadi kita juga harus ngerti itu karena begitu kita menembak sosial media kita masuknya ke misalnya harganya kita mahal. Terus kita menembak orang yang kemampuan ekonominya BC atau ya nggak akan masuk, nggak akan laku gitu. Itu pentingnya analitik sosial media sih. Jadi kita benar-benar bisa memfokuskan sesuai dengan target audiens kita. Gitu. Oke. Iya, berarti tergantung apa yang kita buat, apa yang kita jual kayak gitu. Konten-konten apa yang kita pasarkan seperti itu sih. Oke, nah ke pertanyaan selanjutnya nih. Terus gimana sih cara mengukur efektivitas campaign media sosial menggunakan metrik seperti reach, engagement, dan lain-lainnya nih? Kalau misalkan itu udah masuk hampir ke tiap kita postingan ya, tiap kita ngedesain itu kayak misalkan reach-nya atau engagement-nya kayak gitu, apakah itu udah sampai ke misalnya kita punya target sendiri nih, kita menargetkan aku mau di 4.000 reach lah, mau sampai situ, ternyata belum sampai. Itu harus gimana nih ngolahnya lagi kayak gitu. Ternyata konten ini belum cocok nih nyampe segitu. Kita harus ngolah lagi buat konten baru atau konten-konten pendukung-pendukung lainnya untuk meningkatkan si konten utama ini kayak Oke. gitu. Nah, boleh dijelasin nggak konten pendukung ini seperti apa sih? Kayak biasanya? misalkan contohnya kita mau jualan atau mau posting desain sesuatu kayak misalkan Stella Maris nih open house kayak gitu, open house nih desain utama itu adalah feed Instagram misalnya. Nah, abis itu kita buat nih konten-konten pendukung buat naikin feed Instagram ini kayak misalkan story-nya atau kita buat video reels kayak gitu. Naikin juga misalkan ada promosi di YouTube atau di TikTok yang lagi rame kayak gitu sekarang, bisa gitu. Oke. Ibu mungkin mau menambahkan? Oke, bagaimana cara mengukur efektivitas campaign media sosial menggunakan metrik reach, engagement, dan lain-lain, ya kan? Berarti kita harus buka data. Ini kita mau bahas sosial medianya tuh apa ya, Pin? Oh enggak, ini enggak marah. Ini apa, Pin, kira-kira? Yang mau dibahas? Mungkin Instagram atau betul. TikTok ya, YouTube lah ya, paling enggak YouTube, Instagram, TikTok yang paling gampang baca analitiknya. Oke, kita mau lihat misalnya satu post, apakah ini bagus metriknya menurut teman-teman gitu ya. Semakin reach-nya semakin besar, tadi yang Kikom bilang kita mau mencapai 4.000, bahkan lebih dari itu, semakin besar reach dan semakin besar engagement sudah pasti semakin efektif campaign-nya. Dalam artian adalah semakin banyak orang yang melihat gitu Dan kan. tertarik ya. Jadi awalnya kita harus tahu dulu nih apa definisinya. Sebenarnya kan ada 3 ukuran, impression,
engagement sama reach gitu Oke. ya. Kalau impression kan berapa kali iklan kita lewat ke timeline orang bisa berkali-kali dan itu kalau setiap orang lihat itu dihitung. Jadi itu impression. Jadi impression akan sangat besar sekali jumlahnya dibandingin reach sama engagement. Oke. Oke. Nah, habis itu dia menurun ke reach. Reach itu adalah orang unique account yang melihat postingan itu. Jadi Oke. kalau dia yang tadi kan reach, misalnya Kevin nih postingannya Stella Maris lewat timeline-nya Kevin pagi, terus Kevin buka lagi Instagram lewat lagi sorenya untuk konten yang sama. Itu impressionnya kehitung. Oke. Nah, tapi kalau reach, begitu Kevin buka, begitu Kevin ngelihat pertama kali, itu hitung satu, nanti malam kalau itu postingan Kevin scroll lagi ke bawah ternyata masih ada, itu udah nggak dihitung. Oh, oke. Jadi reach itu adalah unique account yang ngelihat kita, unique orang yang ngelihat kita. Nah, engagement lagi itu lebih turunannya lagi. Begitu dia sudah melihat satu kali dan dia berinteraksi dengan postingan kita. Oke. Misalnya nge-like, jadi Komen gitu ya, Bu. komen, nge-share. Jadi tolak ukurnya pertama pasti impression yang tidak tersaring ya, berarti semuanya masuk, blok angkanya gede, turun ke reach dulu, yaitu unique account dari si impression itu berapa, ntar turun lagi ke engagement. Biasanya engagement itu lebih kecil dibandingin reach. Impression paling gede, reach tengah, engagement di bawah. Gitu sih tolak ukurnya. Cuma semakin besar ya semakin bagus. Gitu. Karena reach itu udah mentargetkan ya jadi ya Bu ya ke akun-akunnya ya. Nah, balik lagi kalau reach kita bagus, impression kita bagus, tapi tidak sesuai dengan target audience ya percuma. Percuma. Jadi di analytics itu kalau teman-teman suka buka yang punya akun bisnis ya, itu bisa kelihatan usia berapa sih yang buka. Terus dari jadi misalnya gini, kan ada impression terus ada engagement ya. Let's say misalnya engagementnya di sini ada 38.000 reach account, berarti ada 38.000 unique account yang terjangkau gitu. Nah dari situ dari 38.000, wih gila banyak, seneng. Jangan happy dulu, harus turun dulu, di breakdown dulu. Ini 38.000 berapa orang yang dari yang cewek sama yang cowok? Karena kan tadi kita mau bedain ini ya market apa namanya target audience. Misalnya produknya cewek, ternyata 38.000 90% cowok, ya salah. Ya. Udah salah gitu. Jadi tidak sesuai dengan target audiensnya. Tapi kalau kita tadi pertanyaannya kan masih reach engagement kan. Nah, itu jawabannya sih. Semakin tinggi ya semakin bagus. Oke. Gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Gikom? Aku apa ya? Gak ada sih kayaknya ya. Tapi kalau untuk berkonten ya buat di media sosial harus terus update sih. Harus terus update. intinya. Sehari at least sekali lah ya. Sekali ya gitu. Supaya ya akun itu atau aplikasi yang kita gunakan itu tahu oh kita tuh aktif kayak gitu. Ya, betul. Kelihatan. Aplikasi-aplikasi sosmed itu sekarang sudah pakai AI teman-teman. Jadi kita betul. dibaca itu habitnya kita. Misalnya kita misalnya Kevin keseringan buka sosmed Instagram itu jam makan siang. Terus Kevin keseringan ngeliatin konten-konten makanan. Mukbang misal. Bang. Dia ngebaca habitnya kita itu dia akan ngebaca. Lalu siapa sih? Lalu nanti begitu Kevin buka di jam 12 siang itu keluarlah konten-konten mukbang itu. Dan berarti Kevin adalah target audience dari si konten creator mukbang ini dan mereka bayar untuk ads untuk mencari orang kayak Kevin gini gitu. Jadi AI itu membaca habit kita, Kebiasaan ya. Iya. habitnya biasanya kita. ya. Dan bahkan itu nggak di satu aplikasi aja Bu ya. Semua Itu masih terhubung ya kan? Iya, terhubung. Terhubung. Apalagi satu sama terhubung lain. biasanya sama apa sih ke online shop Iya atau benar. kayak Tokopedia Iya. gitu-gitu ya. Sebenarnya katanya Google ya guys. Iya dari Google-nya itu juga. Kalau kemarin sempat saya lihat atau saya baca di mana, kalau kita handphonenya terkoneksi sama Google dan sudah account login, Iya. itu bahkan dia mendengar. Eh. Dia mendengar. Betul. Jadi Oke. banyak sekali kasus-kasus di mana misalnya waktu itu saya sama suami ya misalnya, atau suami saya ngomong, aku udah banyak ubannya nih. Gitu. Nah, itu Dia lagi biasanya nggak muncul. nyalain handphone, nggak nyalain apa. Lalu malamnya dibilang, Mih aneh deh. Manggil mami kan, Mih aneh deh. Kenapa? Ini iklan ini apa rambut warna Beruban. uban segala macam keluar. Padahal aku nggak googling nggak apa. Dan itu nggak cuman saya temuin di satu orang di misalnya suami saya. Beberapa kali kita ngomong gitu. Misalnya let's say sekarang lagi banyak wacana orang mau pindah negara, bener nggak? Betul. Benar. Betul. Terus waktu itu saya ngobrol sama teman saya, mungkin WA ya, mungkin WA juga nge-track kan WhatsApp.
kita pindah yuk seru kali nih ke Kanada atau kemana-kemana. Nggak lama ketika buka akun Instagram itu yang keluar ya Kanada, Get Your Visa. Visa, Iya. UK, whatever itu gitu. Oke. Sebenarnya plus minus ya. Plus minus. Ada seremnya juga Ada. tapi ya. Memang ada serem. serunya. Memang serem. Jadi Sebenarnya kita memang serem. didengerin nih. Didengerin. Memang iya, didengerin. Mungkin, Mikrofon iya, handphone gitu. kita tuh nyala. Iya. Mungkin podcast ini juga didengerin. Bisa jadi. Bisa jadi abis ini kita keluar semua iklannya podcast. Podcast, bener. Di sini kan podcast. Bisa jadi. Ya kan? Nah, terus ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana sih peran analisis media sosial dalam menentukan tren? Oke, bisa. Coba. Ini gini caranya teman-teman. Di saat seorang content creator itu mulai, kan tadi kan Kikom udah sempat ngomong ya, kalau misalnya itu jangan terus berhenti untuk posting. Oh iya betul. Oke. Gimana caranya analisis sosial media untuk menentukan tren? Jadi kan kita lagi coba posting. Misalnya Stella Maris deh. Postingannya ada apa aja, Kevin? Stella Maris postingannya ada apa aja? Ada apa aja. Oke, student profile, teacher profile, terus promo buat admission ya pastinya. Ada podcast. Podcast juga. Terus, Oke. Jadi kita itu dari sisi Stella Maris. Misalnya Kevin ya, tetap aja Kevin ya pokoknya. Kevin tuh sering banget posting tentang membahas tentang AI, benar nggak zaman Betul. dulu? Membahas tentang AI, misalnya posting mukbang, posting a day in my life gitu misalnya ya. Nah, kita mau tahu kan gimana caranya itu kita menciptakan tren. Oke, bukalah analitik sosial media, Betul. cari tahu mana konten yang paling banyak audiensnya. Jadi bukan analitik secara ini, tapi analitik purpose. Jadi itu adalah tren untuk si pengguna ya. Kita bukan untuk yang kalau saya baca pertanyaan ini adalah kita menciptakan tren untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Mana yang ngetren nih buat diri kita sendiri. Jadi kita lihat analitiknya karena untuk Instagram, untuk YouTube bener ya Dan ya. Yang per video kita bisa ngelihat analitik itu per video. Iya. Bukan per channel tapi per video. Instagram pun bisa kita lihat analitik Bisa. per posting. Itu Kevin bisa lihat nih. Satu, konten mana di mana yang semuanya ini misalnya Kevin lihat oh ternyata konten mukbangnya Kevin itu banyak banget views-nya. Iya. Oke, berarti Kevin sudah menciptakan tren bahwa aku jadi mukbang aja. Mukbangers. Iya, Mukbangers. bener. Jadi ke depannya Kevin akan menjadi mukbang terus. Tren mukbang dia akan ikutin. Itu caranya peran analisis sosial media untuk menentukan tren. Ya udah kita ikut mukbang gitu. Betul. Kalau misalnya Stella Maris dari jenis-jenis postingan, jadi kan Stella Maris ada tadi kan ada profile ya. Profilnya kan ada student, teacher, parents, lalu ada promo, ada hari besar. Jadi kadang-kadang kita Bapak Kikom ini suka bikin engagement konten yang lucu-lucu, misalnya Betul. tangkap telur atau Oke. kodam, enggak sih? Kodam masih on plan ya Mas teman-teman. on plan. Nah ternyata begitu kita lihat, wow yang pastinya yang seru-seruan, yang lucu-lucuan itu yang malah viewsnya banyak. Dari situlah kita tim Markom internally akan meeting, akan bilang, oke kita perbanyak konten ini. Iya, benar. Gitu. Karena apa? Tujuan kita kan ingin menambah audiensnya kita. Iya. Gitu. Itu peran analisis media sosial dalam menentukan tren. Lagi kamu gimana? Nemu nggak? Kalau Dari aku pertanyaan itu. dari pertanyaan itu ya, mungkin bukan di sosial medianya sih. Aku paling nyari itu di Google Trends namanya. Ada di Google Trends itu sebenarnya banyak hal-hal yang orang cari tahu, misalkan kayak dia ngetik Stella Maris itu kita cari Stella Maris ternyata ada berapa banyak nih yang nyari Stella Maris. Terus misalkan dari Stella Maris ini dia ada turunannya lagi. Oh ternyata orang ini nyari video yang kayak gini, misalkan video lucu atau promosi, dan dia ngetik tuh di Google promosi sekolah, ternyata munculnya Stella Maris. Nah dari situ, oh ternyata yang lagi naik di daerah ini promosi sekolah, berarti kita harus bikin konten promosi sekolah dari tren itu. Jadi Google Trends ini yang paling sering orang cari dari itu. Nah aku buat konten dari situ, misalkan, oh kayaknya di bulan depan nih banyak orang yang nyari-nyari promo sekolah, atau misalkan mereka nyarinya tuh cara buat filter atau apa. Nah aku buat konten-konten seperti itu kayak gitu. Tapi ini kan analitik sosial media. Nah dari situ Bu, dari Google Trend itu kita lihat orang itu banyak tertariknya sama apa nih. Nah aku Analitik sosial media. dari Kalau sosial itu kan sebuah platform untuk mencari kan, Iya, mencari iya, tren benar. kan. Ha. Ini kan pertanyaannya bagaimana peran analisis media sosial, analyticsnya. Nggak bisa, lo nggak bisa jawab gitu. Kalau itu adalah apa sih platform yang bisa membantu kita untuk menemukan tren? Kalau aku dari analitik sosial media, Nah itu. Dan itu maksudnya. menentukan Iya, ada tren kan. analitik. Sebenarnya bisa Bu. Tapi Google Trend.
which is nggak semua orang pakai, dan itu kayak udah advance sih sebenarnya, bukan yang buat kita orang pemula-pemula gini. Maksud gue tuh, maksud saya tuh adalah pertanyaannya sendiri ini kan, bagaimana peran analisis media sosial. Jadi kita kan lagi bahas cara membaca analisis media sosial. Udah nih kita terangin kan, oke kita udah bisa nih baca analisis sosial media seperti gini-gini. Nah bagaimana dengan analisis media sosial yang udah kita tahu bacanya, itu kita menentukan tren untuk kita. Oh, Kalau iya, tadi iya, kan iya, platform, iya, kalau iya, tadi iya, berguna iya, banget benar, teman-teman. benar, benar. Iya, Jadi iya. tadi catat Google Trends itu bagaimana teman-teman mau tahu apa yang akan ngetrends ke depannya. Iya benar. Betul. Tapi bukan dari analisis sosial Bukan, media, bukan. itu platform biasa. I Itu see. maksudnya. I see. Jadi kayak misalkan analisis media sosial bentuk, ya benar kayak tadi Bu Rati bilang, sebenarnya aku nggak bisa namin apa-apa, jadi kayak Kita nyari kita apa yang nyari paling disukai yang ya. iya, Yang jadi paling kita disukai. tren, atau misalkan oh ternyata ini lagi ngetren di sosial media ini, kita bisa ngikutin. Ya, Ya, Salah berarti satu itu kan itu kita doang. melihat konten video lain Iya, orang lain kayak kan. gitu. Tapi kita tidak bisa melihat analisis sosial Nggak bisa, media mereka. nggak bisa Nggak bisa. melihat kayak di situ. Gitu Ibu Arnes. Pertanyaannya rancu Itu Ibu aku Arnes. sedikit bingung sih. Ah, gue mikir dulu bisa nggak bisa, Bisa. tapi ya gitu jelasinnya. Semua muter jalannya bingung. Nah, ini buat pertanyaan terakhir nih. Biasanya kalau di sosial media tuh kan sering salah kaprah kan ya. Maksudnya banyak iklan-iklan yang berseliweran gitu ya kan. Itu gimana sih cara kita itu menentukan audiens? Kira-kira ada caranya nggak Kita kira-kira? sebagai pemasang apa kita Kita- sebagai yang Kita punya? sebagai pemasang nih. Oh, oke. Tips-tipsnya. Nah, ini Bapak Kikom nih. Cara-cara maksudnya yang kayak Buat- misalkan Iklannya itu langsung tertuju ke ke orang itu. ya ke orang audiens. itu. Ada nggak Oke. tips-tipsnya? Tentunya dari tips-tips saya sih ya, ini sharing aja sih ya. Kayak Sharing, gitu. boleh. Mungkin teman-teman juga yang Lebih jago banyak. Iya, yang jago, yang pernah ngiklan juga mungkin lebih paham. Kalau aku, karena aku based on design, jadi aku usahain sebuah desain aku atau konten aku itu tertuju, kayak misalkan target aku nih anak-anak, misalkan oh Ya, desainku stylenya harus iya, anak-anak. style juga harus anak-anak. Benar, desain itu gitu. memegang peranan penting Benar. teman-teman untuk berhasil atau tidaknya sebuah iklan. Iya kayak gitu. Dan misalkan ternyata oh aku lebih butuh dari anak-anak, kayak misalkan orang tua desainku harus lebih dewasa lagi kayak gitu. Gaya bahasanya Gaya juga, bahasa juga. captionnya. Benar. Formal ya. Dan caption itu mendukung juga. Caption itu mendukung untuk apa, peningkatan target-target yang kita butuhkan. Setuju. Jadi ini sebagai reminder untuk kita semua ya. Iya kan? benar. Jadi desain untuk ads yang paling bagus adalah yang sangat simple, benar? Benar. Yang gampang Simple orang baca. informasinya gitu. Iya. Cuman terkadang begitu ada orang salah kaprah yang tadi kata Kevin, pengennya semua informasi masuk di dalam desain. Iya. Itu akan menjadikan desain untuk iklan atau postingan tersebut tidak fokus, terlalu banyak informasi, Iya. dan akhirnya dilewatkan oleh orang. Ya. Jadi yang tadi Kevin Kikom bilang caption, jelaskanlah sedetail mungkin di caption. Oke. Dengan ada gambar yang sudah memikat, orang pasti akan berhenti kok. Orang akan berhenti, dan bahkan kalau iklan Instagram kan kita bisa langsung klik masuk ke akun kita kan. Sebenarnya kan gitu kan. Benar. Jadi ya desainnya sih, jadi kadang-kadang kita juga bertabrakan dengan keinginan pemilik iklan ini untuk begitu banyak informasi masuk ke sana yang membuat iklan itu ya jadi nggak Nggak efektif efektif sebenarnya jadinya. gitu. Kayak gitu. Gitu Pin. Oke, selain desain kira-kira ada lagi? Selain desain, Ada budget sih. benar. Budget. Benar, budget. Budget harus mahal Sebenarnya nggak kalau sih? kita ini sebenarnya lebih ke ngiklannya sih ya, bukan apa ya, Iya. bukan menganalisisnya. Kalau lebih ngiklannya ya kita adu budget di situ. Bahkan di online shop yang mengiklan pun ya semakin gede kalian membayar untuk iklan, Iya. semakin di atas kayak gitu. Karena kan dia sistemnya bidding ya. Ya, Bidding benar. Kevin. Jadi misalnya kita bertiga nih, ya kan. Kikom punya dana, gue masang cepet 100.000. Ya. Kevin cupu, gue kopek 500.000 ya. Dan aku seperti biasa 1 juta. Bidding tuh, ya pasti yang menang 1 juta dong. Yep. Iya. Nah pastinya, dan target audiens kita sama ya. Pastinya si target audiens kita akan lebih sering lihat Iklan iklan ibu. saya. Berarti. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi menang-menangan siapa yang paling mahal? The more the bener, merrier bener, kan ya. Iya. Dan juga kalau misalkan kita mau ngiklan menentukannya gimana,
targetnya di mana dulu. Mhm. Kalau misalnya sekolah nih Stella Maris, Mhm. Stella Maris di Gading Serpong, nggak mungkin kayak kita masarinnya di Aceh masangnya, Ya. kayak itu terlalu jauh banget Terlalu gitu kan jauh, misalkan. betul. Tapi biasanya orang-orang yang udah pernah masang ads di FB atau di IG tahu lah dia sebelum dia ads-nya dipublish tuh dia nanti akan ditanya target audiensnya siapa, location base-nya di mana, Iya, usianya benar. berapa udah. Jadi balik lagi ke Kevin pertanyaan, Kevin gimana sih cara mini mengiklankan? Kevin harus tahu dulu product knowledge-nya Kevin dan target audiensnya Kevin tuh siapa. Oke. Oh, bisa juga sih misalnya gini, misalnya nih tiba-tiba Pin kita jualan cilok. Mhm. Bu, jualan cilok ayo. Tapi target audiens kita siapa? Ya pasti mbak-mbak kantin atau nggak anak sekolah. Belum tentu ibu-ibu kadif gitu ya. Juga suka cilok gitu kan kita nggak Iya. tahu. Kita iklanin. Mhm. Lepas aja Kom. Benar. Baru nanti ketahuan siapa yang paling banyak lihat, siapa yang berinteraksi. Dari situ kita bisa nentuin tuh target. Oh, ternyata yang berinteraksi ternyata bener nih anak-anak sekolah nih yang lebih Iya. banyak. Oke, berarti kedepannya kita pasang iklan. Jadi kalau ngiklan di sosial media tuh kayak trial error, Trial kayak error, nyoba betul. terus, nyoba terus, gitu. Terus. Gitu teman-teman. Jadi harus nyoba-nyoba ya. Iya, coba-coba. Bener, bener Oke. banget. Berani coba itu Baik. baik. Dan kalau misalkan cara-caranya itu ya baik lagi ke awal tadi. Kita lihat konten mana yang booming kayak gitu. Kita ulang lagi konten itu dengan dengan kita ngulang konten itu cuma kita bedain nih konsepnya. Tapi sama intinya kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak seputar cara baca analisis sosial media. Semoga apa yang kita bicarakan, yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin boleh ada 1-2 kalimat dari Kikom dan Bu Rati buat tema hari ini. Ayo, Kom. Aku kayak buat teman-teman yang aktif di sosial media, aktif di Instagram, TikTok atau apapun itu, kalian adalah sebenarnya konten kreator. Terus meningkatkan skill kalian, semangat terus. Walaupun views kalian dikit harus terus berulang untuk melakukan konten-konten yang menarik kayak gitu. Oke. Kalau dari aku baca data itu sebenarnya mudah, cuma balik lagi ke minat kita masing-masing. Ada orang yang udah anti lihat angka, ada Benar, orang benar. udah anti lihat grafik. Tapi sekalinya kita paham, baca data itu menyenangkan. Karena data itu di angka-angka itu banyak sekali cerita di dalamnya. Iya. Kalau orang yang sudah bisa menganalisa menganalisa, sering-sering aja lihat, sering-sering baca, sering-sering tukar pikiran untuk analitik sosial media. Karena ini sebenarnya seru guys, dengan lihat-lihat angka begini tuh sebenarnya seru. Oke, ini begini gitu. Tergantung ya, kalau Kevin mungkin yang pusing gitu ya. Gitu. Ngitung Kalau saya uang seneng. aja gitu. Hitung uang aja lebih enak. Hitung uang aja lama. Gitu Tantang. Udah itu aku mau itu aja. Pokoknya Oke. hal-hal itu harus enak lah. Kita tinggal mau apa enggak pelajarinnya. Benar, Betul banget. Ininya dari diri sendiri ya. Betul banget. Oke, guys, buat yang tertarik untuk lebih tahu tentang Stella Maris School, silakan follow sosial media Stella Maris School. Di Instagram tentunya ada @stellamaris.sch dan di YouTube ada Stema TV dan di TikTok ada Stella Maris School. Dan kunjungi website kami di www.stella-maris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Des itu apa sih? Des Strip. Oke. Yes. Atau juga bisa menghubungi di 0878 7278 5231 dengan format nama /usia anak /pertanyaan. Akhir kata, saya Kevin. Saya Rati. Saya Kikom. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye.